Permata kan sayapnya umat ya. Jadi kalau berarti kan kita berpolitik. Di situ kan juga berpolitik ya. Karismanya Anies itu memang di atas rata-rata ya. Alhamdulillah Ibu RT-nya aktif sekali. Jadi pada saat pada saat masalah minyak langka kemarin itu kami tetap dapat loh minyak. Walaupun dengan harga yang selisihnya lumayan. Dari zaman rapat makan kuaci sampai rapat kita makan di bintang 5. Iya kan? Next, baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyambung di Umat Talks. Kali ini kita kedatangan yang lain dari Permata Umat. Dan isunya kita tidak melulu harus bicara tentang perempuan kan. Sekali-sekali kita cakap tentang apa kalau yang putus ke. Enggak lah. Hah? Sinetron. Oh ayo. Kok jadi nyambung ke situ? Aku gak yang mula kan. Kita coba angkat soal apa? Pilpres. Terus fenomena di Kalbar kita tak usah lebar-lebar sampai ke tingkat nasional cakap kan. Kita yang terbaru dan terhangat di Kalimantan Barat itu kan ada dua orang yang dijagokan bakal maju sebagai calon presiden di 2024. Ada Anies Baswedan, ada Ganjar Pranowo, ada Prabowo. Cuman ini pertanyaan nih, lucu nih, keren tapi begitu Anies Baswedan datang, mamanya ramai, penuh Pontianak. Begitu Prabowo datang, mamanya pun ramai. Jadi sebenarnya ini ada siapa masalah sih, apa gitu nih kan? itu? Dan sedang bersama kita Kak Yofa dari Permata Umat Kalimantan Barat. Sila Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perlu memperkenalkan diri enggak kira-kira? Boleh lah. Oh boleh. Assalamualaikum, selamat malam. Saya Yofa, saya Umat, saya Permata, dan saya emak-emak. Oke, membahas masalah fenomena presiden tadi ya. Tadi pertanyaannya apa? Iya, emak-emak nih kumpulnya. Kenapa? Sederhana pertanyaan. Sederhana. Emak-emak tuh pas Anies datang, amai. Kayak labil gitu ya. Kayak labil, kayak enggak punya Labil atau pendirian. cuma nyari itunya Presnya. Mau ini mau dibawa ke arah mana nih? Dari sudut pandang saya sebagai seorang emak-emak Permata atau dong. Permata? Permata dong. Oke. Kalau dari sudut pandang saya sebagai seorang permata, permata kan sayapnya umat ya. Jadi kalau berarti kan kita berpolitik, di situ kan juga berpolitik ya. Karismanya Anies itu memang di atas rata-rata ya. Maksudnya di atas Ganjar, di atas Prabowo. Jadi dia udah starting pointnya tuh udah menang di awal dia kan ya, dibanding Ganjar dan Prabowo. Untuk strategi politiknya mungkin dia udah menang di good looking mungkin ya. Itu yang menjadi daya tarik. Seperti untuk dipilih itu kan salah satu kriterianya kan harus terkenal, disukai, ya kan? Terus apalagi satunya ya? Ya mungkin salah satunya itu good looking, dia juga harus terkenal, disukai. Nah itu kan salah satunya kan. Nah Anies kan sudah punya itu. Brand udah. Iya. Kalau dibanding mohon maaf Pak Ganjar, Pak Prabowo kan, Pak Ganjar lumayan sih ya. Tapi sebenarnya Ganjar pintar dari loh. sudut pandang perempuan ya. Ini kita ngomong dari sudut pandang good lookingnya dulu. Kalau kayak Ganjar ya lumayan lah ya. Nah jadi sah-sah aja sih ya kalau misalnya Anies itu dikerumuni oleh banyak emak-emak khususnya, gitu kan. Dari politik ataupun dari emak-emak di luar politik, dia udah menang itu. Nah. Kok misalnya macam saya kan ditanya kenapa kami kaum middle nih bilang tua belum, muda udah ndagi gitu kan. Harubaya. Kenapa pilih Anies gitu kan? Ya karena memang kami ini beberapa orang dari 2017 kemarin itu memang memperjuangkan beliau waktu di Pilgub DKI dulu. Itu jadi
kita melihat performa Anies itu dari resolusi dia terhadap DKI Jakarta dan kita bisa lihat hasilnya kan. Dan kita pengen supaya itu ada di seluruh Indonesia, jangan cuma di Jakarta saja merasakan mahakaryanya Anies. Apa mahakaryanya Anies? Begitu dia tidak memimpin Jakarta lagi, Jakarta pada banjir. Ya. Nah, kena kau semua. Nah, di versi mama ini kan tadi udah keren dah tuh. Apa good looking brand kan. Kemudian pergi sebutin gitu. Good looking brand, terus dia disukai. Oh iya. Ya kan good looking pasti disukai lah kan. Tapi ada juga kok yang good looking yang tidak disukai. Pak Ganjar good Banyak. looking gitu. Pak Ganjar kan juga oke badannya kan. Karismanya ya gitu. Ya. Pak Anies itu kayak punya sesuatu yang nggak dimiliki sama Pak Ganjar dan Pak Prabowo. Gitu ya. Ya, daya tariknya itu ibaratnya gini, kalau bahasa kasarnya tuh kalau emak-emak ngeliat Pak Anies itu kelepek-kelepek. Waktu saya di Jakarta kemarin, waktu kita rakernas kemarin kan, selama ini kan kita lihat visualnya Pak Anies kan hanya di TV, di media. Begitu kita ketemu langsung, walaupun dari jauh, walaupun itu dari jauh, wow gitu kan, ternyata gitu kan. Iya sih. Kita Jadi aja yang laki-laki. itu udah nilai plusnya beliau kan, nilai plusnya. Nah di luar itu kan banyak sekali prestasi-prestasi beliau yang yang memang layak untuk kita jadikan seorang presiden, gitu kan. Seperti yang tadi Pak Lang bilang kan, kepemimpinan Anies itu sudah banyak mengubah Jakarta. Tapi begitu beliau tidak memimpin lagi, sudah tidak jadi gubernur lagi kan, Jakarta jadi apa? Introducing tentang Kak Yopa sendiri setelah mengenal Anies. Kak Yopa ada semacam visi enggak yang pengen dilakukan bersama Permata? Kak Yopa kan bendahara ya kan? Iya. Bersama Permata untuk selain memenangkan Partai Umat, Permata juga bercita-cita memenangkan Anies Baswedan di Kalimantan Barat. Kalau visi dan misi saya. Jujur gini, saya kan memang ini adalah pengalaman pertama buat saya di dunia politik. Sebelumnya saya hanyalah perempuan biasa, emak-emak biasa yang buta politik, tidak peduli siapa mau presidennya, saya nggak peduli dulu. Iya. Bahkan saya mohon maaf, saya pernah golput hanya karena saya nggak suka sama figur presidennya. Satu pun. Tidak ada satupun yang memenuhi kriteria saya. Mungkin karena pada masa itu tidak ada yang good looking dan tidak ada yang menarik perhatian. Betul kata Kak Susan tadi kan ya, anak usia pemilih-pemilih baru itu kan, pada saat disuruh memilih, apa yang dilihat? Ganteng, Gantengnya. cantik, kan seperti itu. Nah mungkin pada saat itu saya juga ada di posisi itu. Saya lihat dulu kandidatnya siapa-siapa. Oh nggak asik kandidatnya, ya udah saya golput. Nah seperti itu kan. Nah sekarang pada saat saya sudah berkecimpung di politik, walaupun saya belum memahami semuanya tentang politik. Ini kan proses belajar ya, learning by doing untuk diri saya sendiri. Saya coba cari sesuatu, kenapa saya pilih Pak Anies, gitu kan? Kita pelajari biografinya, kita lihat track recordnya, kita lihat juga tampilan dia secara keseluruhan kan, good looking tadi kan. Nah semuanya ada di situ gitu kan. Bibitnya pun memang bibit pejuang. Iya, bibitnya bibit pejuang. Dan saya tahu betul perjuangan teman-teman yang pernah ikut berjuang untuk memenangkan Pak Anies dulu seperti apa gitu kan. Walaupun saya tidak tertarik dulu dengan politik, tapi kan saya juga nonton berita, saya juga lihat berita-beritanya di media sosial gitu. Itu kan banyak sekali. Dan memang tidak semuanya yang pro ke Pak Anies gitu kan. Tapi kan kalau kita lihat kan yang tidak suka ya tetap mau sebagus apapun Pak Anies ya tetap aja jelek di mata mereka kan. Namanya juga udah enggak suka kan. Nah, namanya juga udah nggak suka. Mau dikasih bumbu apapun tetap aja nggak suka. Gitu kan. Nah, jadi visi dan misi saya sekarang saya juga sama sih mungkin dengan Kak Susan ya. Kepengennya perempuan itu melek politik. Keinginan kita perempuan sadar politik. Tapi itu kan bukan hal yang gampang ya. Semuanya butuh proses. Nah, caranya gimana? Ya mungkin kita dengan pengenalan dulu politik itu apa sih? Nanti kalau sudah berpolitik itu apa impact yang akan didapatkan oleh seorang perempuan?
gitu kan. Selain bisa bersuara apabila sudah duduk di sebagai anggota dewan. Kalaupun misalnya tidak bisa duduk sebagai anggota dewan, minimal kan ada satu forum atau minimal ada wadah tempat dia menyalurkan inspirasinya, menyalurkan unek-uneknya. Bagaimana caranya? Mendengar, gitu. Iya, bagaimana caranya apa yang selama ini dipandang salah, maksudnya yang dipandang agak ganjal, agak ganjal, agak nggak enak gitu kan? Gimana caranya supaya bisa tersampaikan? Ini gimana sih caranya? Aku nggak senang lah dengan cara kepemimpinan Bapak A ini, misalnya ya. Ini gimana caranya ya? Memang sih kita nggak bisa merubah itu, memang tidak. Tapi setidaknya suara kita kan pasti didengar, ya kan? Tapi kalau kita nggak tahu apa-apa, buta semuanya, nggak tahu politik, nggak kenal Pak Anies, tidak tahu tujuan kita milih presiden itu untuk apa, ya masa bodoh sih ya, ya kan? Dan Siapa kayak presidennya, makannya tetap aja itu kan. Akhirnya harus pasrah Akhirnya juga. pasrah kan, nggak bisa Kalau berbuat misalnya apa-apa. minyak goreng jadi 20.000. Bodoh amat kan, walaupun ikut diajak demo, ikut demo, minyak naik. Pikir Tapi kan butuh. pas ngantrinya. Iya. Sakitnya ngantri gula, ngantri beras, ngantri minyak. Padahal bukan nggak miskin-miskin amat. Tidak. Duitnya ada, barangnya yang Ada. tak ada. Padahal kebanyakan gini sih ya, kebanyakan mereka cuma ikut-ikutan aja sih kalau yang saya lihat ya. Euforianya itu yang diambil sebenarnya. Padahal kalau dilihat mereka datang dengan emas, mereka datang dengan kendaraan, mereka datang dengan handphone yang ya lebih canggih lah gitu kan, yang ibaratnya masa sih beli minyak aja nggak sanggup kalau kita pikir ya. Iya. Mungkin itu seperti kasus minyak kemarin kan, maksudnya kelangkaan minyak kemarin kan itu sebenarnya bisa dibilang politik juga ya. Karena kan banyak cerita ada penimbunan lah dan sebagainya lah, seperti itu kan. Karena salah milih orang. Iya, Iya. iya. Kan endingnya karena pemimpinnya yang nggak benar. Mohon maaf. Kita sebagai emak-emak itu kalau harga kebutuhan pokok naik itu sebenarnya nggak terlalu ngefek, bener sih ya. Iya. Nggak terlalu ngefek Masa gimana sih? ya? Ya maksudnya kita tetap butuh gitu loh. Mau seberapa pun harganya mau nggak mau dibeli kan. Tapi ngamuk emak-emak loh. Ya ngamuk, betul, mama ngamuk, tapi kan tetap aja dibeli, ngantri. Tetap dibeli ya? Tetap kan, karena butuh. Kita nggak punya pilihan lain. Iya. Nggak punya pilihan lain kan. Kecuali kalau tadi makan rebus-rebusan, direbus aja semuanya kan. Apa? Ini menurut pendapat saya ya. Nasi goreng. Karena yang saya lihat ya seperti itu, orang-orang di lingkungan saya juga, di sekeliling saya juga yang mampu, yang tidak mampu gitu kan. Apalagi kalau di RT saya ya, kalau di RT saya itu alhamdulillah ibu RT-nya aktif sekali. Jadi pada saat kasus pada saat masalah minyak langka kemarin itu kami tetap dapat loh minyak. Walaupun dengan harga yang selisihnya lumayan. Apalagi seperti Kak Susan punya koperasi kemarin ya. Sempat ya Kak ya ke minyak walaupun langka tapi ada, tetap ada, barangnya tetap merasa ada. gini waktu kejadian kelangkaan itu, saya dapat bantuan, tiba-tiba dapat bantuan, nggak nyangka untuk 40 rumah, terserah saya mau milih rumah tangga yang mana. Nah, begitu saya antarkan, sebenarnya rumah tangga ini tidak susah-susah amat sebenarnya. Dari depan pintu rumahnya kelihatan motor 2 itu kan. Tapi pas saya kasihkan barang bantuan itu tuh nangis dia. Nangisnya kenapa? Capek ngantri, ndak dapat. Bukan karena nggak punya uang sebenarnya. Bukan karena ndak ada duit, capek ngantri ndak dapat lagi gitu. Waduh. Nah ini jangan sampai kau ke depan salah pilih orang, gitu aku bilang gitu. Iya. Jadi sebenarnya minyak langka itu yang bikin yang di demo orang ini sebenarnya apa sih? Karena nggak sanggup beli minyak atau karena minyaknya yang nggak ada? Barangnya yang nggak ada kan sebenarnya, bukan karena tidak sanggup beli minyak gitu kan. Nah jadi kenapa barangnya sampai nggak ada? Tapi kalau buat mereka yang di kota-kota besar kayak Jakarta, Bandung, itu berasa loh, udahlah ndak mampu, barangnya ndak ada gitu. Nah, itu mungkin untuk daerah-daerah di sana juga ya. itu kan. Kalau di sini sih kita masih banyak alternatif. Ya kan? Masih banyak alternatif, tapi ngomel juga akhirnya. Ngomel, capeknya karena ya itu kita harus nyari kemana-mana gitu kan. Tapi seberapapun harganya ya mau nggak mau kita beli. Dan Permata yang ada Kak Yopa di dalamnya tuh berharap kepemimpinan ke depan di 2024 dengan mempercayakan
Anies Baswedan, kemudian mempercayakan Partai Umat, ya karena Kak Yopa kader Partai Umat kan. Itu bisa teratasi semua di depan itu. Harapan kita sih seperti itu ya. Kita kalau sudah mempercayakan sesuatu ke seseorang, pasti harapan kita besar ya. Cuman kan kita juga harus ingat bahwa Pak Anies juga manusia biasa. Ya. Dia butuh dukungan, keren. dia butuh support, gitu kan. Kalau tidak ada kita di sekeliling dia pun nggak bisa apa-apa, gitu kan. Tanpa dukungan Dari kita ini dia juga nggak bisa apa-apa. Nah, harapan saya ya sama seperti emak-emak yang lainnya, gitu kan. Intinya jangan sampai ada kelangkaan bahan kebutuhan pokok, jangan sampai langka. Kalau masalah uang, rezeki bisa dicari ya. Memang sih setiap perekonomian orang kan beda-beda ya. Perekonomian orang beda-beda. Mungkin yang terasa sekali itu adalah masyarakat yang kurang, yang benar-benar di bawah garis kemiskinan. Itu dia dalam kondisi kebutuhan pokok langka ataupun tidak langka ya, memang kondisinya serba kekurangan. Ditambah lagi kondisi kebutuhan pokok langka, makin parah kan. Nah, mahal lagi. Makin parah. Jadi gimana caranya hal itu tidak terjadi lagi. Nah, kita berharap banyak nih sama calon presiden yang kita dukung saat ini gitu kan. Harapan kita sebisa mungkin jangan ada lagi kelangkaan kebutuhan pokok. Sebisa mungkin jangan lagi ada pengangguran. Banyak kan nanti harapan-harapan kita kan. Nah, gimana caranya supaya itu bisa terwujud? Ya tentunya kan dibutuhkan kerjasama, sinergi yang baik antara calon presiden tadi dan para pendukung-pendukungnya itu ya, salah satunya kita lah ya. Dan Permata kan kerja keras untuk Permata pasti akan bekerja keras semampunya. Kita akan berusaha. Kita nggak usah muluk-muluk lah ya. Oh, kita akan berjuang begini bla bla bla. Nggak usah dulu lah. Yang depan mata aja dulu. Kan sebaik-baiknya manusia itu kan manusia yang bermanfaat, ya kan. Iya. Nah, jadi kalau aduh bijaksana sekali saya. Tapi keren benar. Maksudnya gini, ini kan keluar dari hati kan. Curhat ya, sedikit curhat. Makanya enggak dikasih judul tadi, atau keluar. Contohnya gini ya, kalau misalnya kan contohnya orang di sekeliling saya aja nih, kan banyak nih yang ibu-ibu rumah tangga yang tidak bekerja gitu kan. Di depan rumah saya ada, di kanan kiri saya ada, segala macam, dengan tingkat ekonomi yang berbeda-beda kan. Mereka kan permasalahannya sama aja dengan mau yang kaya kayak miskin, permasalahannya cuma sama. Permasalahannya sama, maksudnya jangan sampai kebutuhan pokok itu langka. Itu aja kan. Masalah berapapun harganya itu kan tergantung kembali lagi ke kebutuhan ya. Mungkin untuk yang tidak mampu nanti belinya mungkin secukupnya aja. Buat yang mampu nanti mungkin belinya sebanyak-banyaknya, kan seperti itu. Dan kita dibiasakan saling menutupi gitu kan. Iya. Bukan ngutangin. Iya. Contohnya ya disitulah tadi maksudnya seperti yang Kak Susan bilang tadi itu kan peranan wanita itu sebenarnya banyak ya. Bisa di kayak seperti di koperasi, di UMKM itu kan benar-benar membantu ya, terasa sekali gitu kan. Contohnya koperasi aja kemarin kan pada saat minyak langka, koperasi ada. Walaupun harganya lumayan gitu kan, tapi habis. Saya tuh tergelitik juga ya dengan bahasa hegemoni patriarki. Di mana perempuan ini benar-benar menjadi objek pelengkap penderita doang dalam banyak sekali momentum, termasuk juga politik, yang sebenarnya perempuan juga punya hak untuk menentukan masa depan bangsa. Keren. Iya. Itu bahasanya hegemoni patriarki. Iya, ini tahun 2023 loh, kita masih ngomongkan soal perempuan kelas 2, laki-laki yang harus diutamakan. Kecuali imam. Laki-laki harus jadi imam. Masih ada yang laki-laki, ya laki-laki duluan lah yang penting. Tapi kok urusan pemerintahan, urusan tata negara, harga, kemudian kenapa tidak kita berikan ruang yang terbuka untuk perempuan untuk ikut memikirkan sama-sama gitu. Bukan cuman menjadi domainnya laki-laki doang. Saya tidak setuju tuh barang tuh. Keluar bahasa hegemoni patriarki, jelek bener jadi laki nih gitu. Apa opininya tentang perempuan Kalbar dalam konteks ini gitu? Kalau kayak hegemoni patriarki itu kan ya, sebenarnya saya juga bukan kurang setuju sih ya. Hegemoni patriarki itu sebenarnya memang udah diatur sedemikian rupa
supaya seolah-olah perempuan itu berperan. Padahal toh endingnya tetap aja laki-laki. Ya kan? Bahasanya aja tuh kan hegemoni patriarki. Iya. Seperti keterlibatan perempuan untuk pemilihan contohnya kan. Harus ada 30% suara perempuan. Tadi kan juga udah dibahas kemarin udah pernah dibahas kan ya sama Kak Susan kan. Kenapa tidak laki-lakinya yang 30%? Iya, itu? kenapa tidak laki-lakinya? Kenapa harus perempuannya 30%? Kan kayak gitu kan. Tapi ya susah juga sih ya kalau mau dirubah ya, karena kan memang udah dari sononya udah seperti itu. Tapi benar, ada benarnya 30% perempuan itu karena tidak semua perempuan itu kecuali dia memang punya mindset politik yang bagus, yang mau mencalonkan diri. Ya. Itu akhirnya ada beberapa momentum politik yang perempuannya tidak ada, bukan tidak diberikan tempat, tapi tidak mau. Nah, dengan tidak maunya itu yang laki-laki pun tidak mau nawarkan. Kan pertanyaannya kenapa perempuan tidak mau? Iya. Ya kan kenapa perempuan tidak mau? Iya. Coba tanya, kenapa nggak mau? Kayak contohnya saya disuruh mencalonkan diri. Kemarin kan awal saya kan? nggak mau. Tanya, coba tanya, kenapa nggak mau? Ngapa nggak mau? Nggak punya duit. Bukan, mungkin begitu tingginya kos politik ya. Iya. Money politik itu kan ibaratnya jangankan kita, anak-anak aja tahu. Contohnya anak-anak pemilih yang usia pemilih yang baru-baru aja tahu kan. Ya seperti itulah politik bermain kan. Nah kita kan berharap terdengar klise sih ya kalau kita berharap itu nggak ada lagi. Padahal kenyataannya kan nanti realnya di lapangan ya pasti itu pasti masih bekerja kan pasti. Money politik itu pasti masih berjalan. Iya, udah ketebak, udah bakalan macam mana. Jadi kalau ditanya kenapa tidak mau mencalonkan diri? Sebenarnya bukan nggak mau. Tapi perempuan ini kan perempuan dengan segala keterbatasannya kan banyak ya, bukan penghalang, banyak pertimbangan. Ya. Mungkin salah satunya faktor ekonomi. Tapi kan itu faktor ekonomi itu kan bagi yang mampu mungkin aman aja, bagi yang tidak mampu kan mungkin dia harus pikir-pikir dulu kan. Kayak saya juga harus mikir-mikir dulu nih kalau misalnya saya mau mencalonkan diri, saya harus hitung-hitungan dulu. Nah, seperti itu kan. Bohong kalau saya nggak akan keluar duit kan bohong. Tetap ada biayanya walaupun misalnya bukan beli suara. Kan kita nggak usah berbicara masalah beli suara di sini ya. Yang namanya untuk kampanye, untuk ini, untuk itu, untuk menarik suara. Supaya orang mau memilih kita harus introduce dulu kan ke masyarakat. Kita harus terjun langsung ke masyarakat. Nah itu kan juga pakai biaya walaupun hanya sekedar bensin. Ya toh. Nah kedua saya juga butuh support. Nah untuk perempuan yang sudah berumah tangga, banyak keterbatasan. Support suami itu penting. Izin suami itu penting. Kalau suami bilang nggak boleh, susah. Bang, bantulah bang. Ini kau bang. Kayak contohnya kayak suami saya kan maju mundur. Awalnya bilang boleh, lalu tiba-tiba nggak boleh kan? Nggak ya, mudah mengikhlaskan istri kita itu keluar jadi, dari bukan pintu tidak rumah. mau. Perempuan itu pada dasarnya mau aja. Apalagi kayak kami ini, ayo aja gitu lah. Cuman kita bukan terlalu banyak pertimbangan ya. Mungkin beda kalau kita single. Ya. Bukan perhitungan. Banyak ini. Banyak cicilan. Jadi banyak yang harus dipikirkan gitu kan. Bukan tidak mau ya. Mau. Siapa bilang perempuan itu tidak mau duduk. Mau duduk itu enak ya kan. Kalau udah duduk lupa bangun kan. Lupa berdiri. Oke, ini last but not least. Kenapa memilih Partai Umat? Ini partai pertama buat saya. Gitu ya? Pertama itu. Ini partai pertama buat saya. Kedua, visi dan misinya mungkin ya. Apalagi dengan jargon yang awan kezaliman tegakkan keadilan. Memang sih banyak partai yang punya jargon yang bla 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 bla. Itu kan, tapi kan sudah pernah terbukti. Ya kan? Sudah pernah terbukti tidak terbukti gitu kan. Kalau Partai Umat, saya masih berharap banyak apa yang dilakukan oleh Partai Umat sesuai dengan jargonnya kan. Dan tidak hanya nunggu. Tidak hanya lakukan sendiri. Gabung itu. Kita kerja sama-sama. Iya, dan ini sekarang kenapa Partai Umat? Di sini
selain partai ini adalah partai baru, ya kan, partai baru, saya ikut terlibat di dalam menumbuhkan ya ibaratnya bahasanya. Maksudnya saya ikut membangun di sini walaupun peran saya tidak terlalu besar seperti rekan-rekan yang lainnya gitu. Walaupun sedikit, saya bangga. Jadi kalau suatu hari nanti Partai Umat ini menjadi besar, punya pemimpin yang benar-benar bisa kita banggakan, saya kan juga bangga. Kita pernah berada di Saya situ. pernah ada di situ loh. Dari zaman rapat makan kuaci sampai rapat kita makan di Bintang 5, ya kan? Gila kuaci. Ya kan? Itu nanti akan jadi cerita loh. Iya. Dulu nih begini kita rapat cuma makan kuaci loh. Ingat tuh bapak-bapak, kalau yang dari DPP pernah atau apa kelihatan dengan podcast ini, kami rapat makan kuaci. Emang sedih gitu ya. Tapi kita bahagia ya, kita tetap semangat walaupun cuma makan kuaci, ada gorengan, pokoknya apapun yang datang di hadapan kita makan ya. Iya. Selama itu halal ya. Yang penting ada Yang penting ada kebersamaan. kebersamaannya. Waduh. Saya terharu tuh dengan beberapa kali pertemuan-pertemuan kita tuh. Ya. Yang sebenarnya saya udah enggak suka lagi berurusan dengan politik pilgub lah, pilkada, pilpres lah, males saya. Saya semangat sekali saja di politik itu, menjadikan Anies Baswedan gubernur DKI waktu itu gitu. Setelah itu saya tinggalkan, ya kita semua ninggalkan Jakarta karena udah selesai kan, sudah menang. Kita dengan urusan kita masing-masing, terus pilpres tuh 2019, tagline 2019 ganti presiden. Tapi saya ndak sesemangat orang-orang tuh. Ya. Nah, kali ini Anies mau maju jadi presiden gitu. Kembali lagi membara. Saya utangkan Mas, bukan ndak diskusi saya dengan Mas tuh. Mas, ketua kita sudah deklarasi belum? Kalau kira-kira pakemnya akan berubah ke kandidat yang lain, saya get out. Aku juga katanya. Karena kita udah berjuang untuk Anies dari awal ya. Iya, dari awal soalnya. Mungkin waktu Pak Lang dan teman-teman lagi berjuang untuk Anies, kami lagi masih nonton drakor di rumah gitu kan. Enggak, saya bisa sambil nonton drakor. Iya bisa ya. udah zamannya ini digital kan. Iya benar. Oh ya Allah, kalau misalnya membayangkan waktu itu tuh enggak masuk akal. Tapi kekuatan Allah doa ya, Allah punya kuasa ya. Punya kuasa. Sehebat-hebatnya manusia mengatur rencana, ternyata Allah lebih kuat rencananya, lebih hebat rencananya. Dan mudah-mudahan rencana Allah juga hebat di 2024. Amin. Amin ya rabbal alamin. Makasih Bang Yopa. Saya tuh kalau di Permata Kalbar itu manggil perempuan nih Bang. Jadi kita semuanya abang. Ada Bang Yopa, ada Bang Ririn, Bang Yuni, Bang Susan. Ya biar kita kelihatan tidak terlalu kentara hegemoni patriarkinya tadi ya. Jadi itu abang dia. Aja semuanya ya. Abang semua. Dan kita pakai bahasa Melayu. Oh iya bener. Nah. Ada Bang Yopa, ada Bang Ririn. Modus rupanya. Ya. Cari selamat rupa di rumah. Enggak lah. Kita jujur aja semua. Kita lurus ya mainnya ya. Kebersamaan ya. Dan makasih Kak Yopa. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat buat sahabat-sahabat Permata Kalimantan Barat untuk juga semangat seperti Kak Yopa kita ini, seperti Kak Susana tadi, dan kalian bisa bekerja dari tempat masing-masing. Pesannya Mas Anies tidak perlu ke Jakarta, cukup jadikan tempat sendiri itu sebagai medan perjuangan kita. Iya. Kita nabung, mulai dari hari ini kita nabung 10.000, biar nanti orang datang bawa duit 500.000, kita ndak beli-olio, duit aku ada dah gitu. Pernah benar, saya buktikan itu di DKI. Bulan ini jangan belanja banyak-banyak Pak, waktu ke daerah Bambu Larangan itu. Kenapa? Bulan depan kan itu kan udah pilgub putaran kedua. Datang nih si A bawa duit 200, 300, 500 juta. Lu terima dah tuh gitu. Enggak gua kata dia kan. Dan benar mereka konsisten melakukan itu. Lalu
ditabungi sama-sama ramai-ramai dibelikan ikan, kami diundang makan. Begitu Anies itu menang. Kan keren itu. Iya benar. Mereka nabung untuk mereka sendiri. Untuk mereka sendiri ya benar. Mudah-mudahan itu bisa Mudah-mudahan itu bisa kita perjuangkan di 2024 bersama kami di Partai Umat, Permata Umat di Kalimantan Barat. Umat Kalimantan Barat ikut bersama dengan Partai Umat memenangkan Anies Baswedan di 2024. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekian, mungkin kita bisa nyambung ke sahabat-sahabat yang lain yang ingin berkontribusi di Umat Talk. Saya tunggu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.